Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 22 ayat 30 dilanjutkan dengan bab 23 ayat 6 sampai 11. Setelah Paulus ditangkap di kota Yerusalem, kepala pasukan ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Oleh karena itu, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati." Ketika Paulus berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dan golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan supaya turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka, lalu membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus mendoakan dan menyertai kita dalam pelayanan. Bacaan kitab suci hari ini berbicara tentang usaha Yesus untuk menjaga ikatan kesatuan para pengikutnya dengan Dia dan Bapanya. Berkaitan dengan itu, Yesus melakukan 3 hal penting. Pertama, Ia berdoa baik untuk para murid-Nya maupun semua yang percaya kepadanya oleh pewartaan mereka. Ada 2 tujuan untuk itu. Pertama, agar mereka semua senantiasa bersatu, sama seperti Kristus bersatu dengan Bapanya. Kedua, agar dalam kesatuan itu mereka juga bersatu dengan Kristus dan Bapa, supaya dunia percaya bahwa Kristus berasal dari Bapa yang mengutusnya. Tindakan yang kedua, Yesus menganugerahkan kemuliaan yang berasal dari Bapanya
kepada semua yang percaya, agar mereka menjadi satu dan sempurna. Mereka ada dalam Kristus, Bapa ada di dalam diri Kristus, dan dunia percaya bahwa Kristus diutus Bapa, Bapa dan Kristus mengasihi mereka. Tindakan yang ketiga adalah memohon kepada Bapa agar Ia menyertai mereka. Tujuannya adalah supaya mereka menyaksikan kemuliaan dan kasih yang diberikan Bapa kepada Kristus sejak sebelum dunia dijadikan. Dengan itu, kasih itu juga ada dalam diri mereka, berkat pemberitaannya tentang nama Bapa kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, doa dan penyertaan Kristus ini terlihat dalam pengalaman yang dialami Paulus di dalam pengadilan Mahkamah Agama yang terdiri dari kaum Farisi dan Saduki. Karena perselisihan dalam ruang sidang, akibat pernyataan keyakinannya akan kebangkitan orang mati, Tuhan menguatkannya untuk tidak takut dan bersikap untuk memberikan kesaksian tentangnya di Roma. Kisah kedua bacaan ini mengajak kita untuk dua hal. Pertama, selalu bersatu dalam iman. Persatuan dalam iman itu adalah doa Yesus bagi kita pengikutnya. Dalam persatuan yang dilandasi oleh iman dan saling mengasihi, kita satu dengan Kristus dan Bapa dan menerima kemuliaan dari Bapa dan Putra yang selalu lebih dahulu mengasihi kita. Kedua, karena diresapi oleh persekutuan kasih itu, dan kita berani bersaksi tentang Kristus dan pengajaran-pengajarannya, Kristus akan selalu menyertai kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.